Hai semua, pada video kita kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang pemrograman generik. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang contoh program generik dalam bahasa Java. Tetapi sebelum kita membahas tentang contoh program generik dalam bahasa Java, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa konsep penting dalam pemrograman generik. Kelas generik pada bahasa Java itu diimplementasikan dengan apa yang disebut sebagai type parameterization, yaitu sebuah mekanisme di mana sebuah kelas dalam deklarasinya bisa memiliki parameter. Jadi misalnya ketika kita memiliki sebuah kelas list, maka kita bisa mendefinisikan bahwa kelas list kita itu memiliki parameter sebuah tipe, yaitu tipe yang akan digunakan sebagai isi dari list tersebut. Oke. Nah, berikutnya kedua adalah bahwa hasil kompilasi dari sebuah kode kelas generik itu tetap hanya menghasilkan satu kelas. Ya, misalkan kalau kita punya list of integer, list of string dan sebagainya, ya, karena semua kita tuliskan dalam kode kelas generik list, maka kita hanya punya satu kelas list, yang mana nanti parameter tipenya itu akan diganti dengan tipe yang real yang digunakan oleh pengguna kelas tersebut pada saat runtime. Nah, apa saja keunggulan dari penggunaan program generik ini ya? Yang pertama, yang paling penting adalah bahwa ini akan bisa meningkatkan expressiveness dari kode program kita sehingga dia menjadi lebih mudah dibaca. Bayangkan misalnya kalau kita menulis sebuah program list yang di dalamnya adalah list of object, isinya adalah list of object, ya. Kemudian pada saat runtime bisa kita ganti-ganti objeknya menjadi integer, string, dan sebagainya. Tentunya akan lebih mudah dibaca kalau program kita itu secara eksplisit kita tuliskan sebagai list untuk sebuah tipe tertentu, misalkan list of integer, list of string, ya, dan sebagainya. Oke. Sehingga kode program akan lebih mudah dibaca dan juga akan lebih mudah untuk di-maintain. Ya. Yang berikutnya adalah meningkatkan apa yang disebut sebagai type safety. Oke. Type safety adalah sebuah konsep dalam pemrograman di mana kita memiliki sebuah tingkat keamanan tertentu dalam kita melakukan manipulasi tipe-tipe data. Ya. Dan dalam berbagai macam bahasa pemrograman, itu tipe data memiliki kompatibilitas antara satu dengan yang lain. Khususnya dalam bahasa Java, Java adalah sebuah bahasa yang dia strict typing. Artinya, setiap variabel itu memiliki tipe tertentu dan hanya bisa dioperasikan terhadap tipe yang kompatibel terhadap tipe tersebut. Oke. Misalnya, kita tidak bisa memperlakukan integer sebagai string misalnya, ya, kecuali kalau kita lakukan proses konversi tertentu misalnya, ya, itu di luar konteks ini. Tetapi pada asalnya kita tidak bisa memperlakukan integer sebagai string atau sebaliknya string sebagai integer. Oke. Nah, tentunya kita bisa melakukan kalau di bahasa Java kita bisa melakukan casting, perubahan tipe data ya dari satu tipe tertentu ke tipe yang lain ya. Tetapi casting semacam ini memiliki potensi program kita menjadi lagi tidak aman dari sisi tipenya ya. Karena bisa jadi kita akan melakukan casting antar tipe-tipe yang sebetulnya tidak kompatibel. Oke. Dengan mengeksplisitkan sebuah kelas ya dengan menggunakan tipe generik tertentu ya, maka kita akan meningkatkan type safety. Kita akan lihat contohnya nanti. Kemudian ya, kita tentunya dengan parameter tipe tadi kita bisa mengeksplisitkan apa tipe yang akan kita gunakan pada kelas tersebut ya, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan type casting ya. Jadi mengeksplisitkan parameter tipe dan mengimplisitkan type casting. Oke. Berikut ini adalah sintaks dari program generik dengan menggunakan bahasa Java. Jadi
kita mendefinisikan kelas atau interface sebagai sebuah kelas atau interface generik dengan menyatakan kelas, nama kelasnya, kemudian buka kurung seperti ini. Lalu ini adalah parameter tipenya. Oke, parameter tipenya. Demikian juga dengan interface ya. Interface, nama interface, lalu ini adalah parameter tipenya dengan menggunakan kurung siku seperti ini. Ya. Nah, biasanya tipe parameter ini menggunakan satu huruf karakter ya, misalkan E untuk elemen, T untuk tipe dan sebagainya ya. Dan kita juga bisa memiliki lebih dari satu parameter tipe. Lebih dari satu parameter tipe. Misalnya ini biasa kita jumpai pada sebuah struktur data map ya. Map yaitu pasangan tuple key dengan value-nya. Misalnya kita punya sebuah list ketika key-nya adalah NIM misalnya, NIM dari seorang mahasiswa, ya. Kemudian value-nya adalah nilai misalnya. Oke. Jadi saya punya tipe generik yang pertama adalah NIM, tipe generik yang kedua adalah nilai. Oke. Di dalam bahasa pemrograman Java ada beberapa konvensi untuk penamaan parameter tipe generik, ya. Ada yang biasa diberi nama dengan huruf besar E, kepanjangan dari elemen. Ini banyak digunakan di Java Collection Framework. Misalnya kalau saya punya sebuah box ya, sebuah box yang di dalamnya kita bisa memiliki sebuah elemen ya. Maka kelas box ini saya jadikan sebuah kelas generik yang memiliki parameter tipe generik adalah E, yaitu elemennya. Kemudian ada lagi tipe yang biasanya diberi nama dengan K dan biasanya ini berpasangan dengan V ya. K untuk key, V untuk value. Oke, K untuk key, V untuk value. Ini biasanya dipakai untuk kelas generik yang mengelola data tuple ya, pasangan key dan value. Misalnya map ya, map itu terdiri atas key dan value. Lalu ada lagi tipe yang biasanya diberi nama dengan N ya, yang biasanya dipakai untuk number, tipe number ya. Atau bisa juga kita memiliki sebuah parameter tipe yang kita beri nama T yang merepresentasikan ya sembarang jenis tipe. Oke. Kalau kita memerlukan lebih dari satu parameter tipe, maka kita bisa menggunakan S, U, V, W, dan seterusnya. Oke. Itu adalah konvensi penamaan tipe di bahasa pemrograman Java. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah contoh program sederhana dengan menggunakan generik di bahasa pemrograman Java. Kita kembali ke contoh kita pada video sebelumnya, yaitu sebuah class box ya, class box yang di dalamnya bisa kita pakai untuk menyimpan sebuah elemen, sebuah objek. Di contoh sebelumnya, objek yang menjadi elemen di dalam box tersebut kita nyatakan sebagai sebuah properti yang bertipe objek. Ya, sehingga kita bisa menyimpan sembarang jenis objek ke dalam box tersebut. Nah, sekarang kita ingin membuat agar tipe yang akan kita simpan, objek yang akan kita simpan di dalam box ini memiliki sebuah tipe yang kita nyatakan secara eksplisit. Ya. Caranya adalah kelas box kita ini kita beri sebuah parameter tipe. Ya. Kita tuliskan di sini misalkan namanya adalah T, ya, sebuah tipe. Nah, ketika kita memberikan parameter tipe pada deklarasi kelas box ini, ya, maka T ini, ya, parameter tipe T ini bisa kita gunakan seterusnya di dalam kelas box kita. Termasuk kita bisa nyatakan bahwa benda yang akan kita simpan di dalam box kita itu memiliki tipe T. Ya. Kemudian bahwa kalau kita ingin menambahkan benda, memasukkan benda ke dalam box ini, maka benda yang kita masukkan itu juga memiliki parameter T. Ya. Sehingga kita bisa secara eksplisit menyatakan bahwa this T sama dengan T. Ya. Kita lihat bahwa di sini parameternya sama, yaitu T ini ya dari parameter method add ini bertipe T, dan this titik T pun juga bertipe T. Kemudian kalau kita ingin mengambil isi dari box ini ya dengan menggunakan metode get, maka kita bisa nyatakan bahwa return value dari get ini juga bertipe T. Bertipe T. Nah,
Sekarang kita coba gunakan kelas generic box ini di dalam sebuah kode program utama ya. Di sini sama seperti contoh sebelumnya ya, kita ingin menyatakan bahwa box kita adalah sebuah box yang bertipe integer ya. Dengan menggunakan generate, maka kita bisa lebih ekspresif menyatakan bahwa box yang akan kita instansiasi ya, itu memiliki parameter tipe integer. Oke. Kemudian new box di sini ya. Sehingga di sini akan menginstansiasi sebuah box ya dengan menggunakan parameter tipe integer. Setelah kita instansiasi, maka kita bisa memanggil metode-metode dari box tersebut ya. Misalkan kita memasukkan sebuah integer ke dalamnya ya, add 10 seperti ini ya. Dan karena 10 itu juga sebuah integer, maka dia kompatibel dengan integer yang kita nyatakan pada saat deklarasi box itu ya. Kemudian pada saat kita melakukan pengambilan elemen yang ada di dalam box dengan menggunakan metode get, maka otomatis pun kita juga akan mendapatkan return value-nya berupa integer. Ya, sehingga kita tidak perlu lagi melakukan casting. Ya. Perhatikan di sini bahwa box integer di sini, ya, parameter tipe integer ini akan menjadi parameter yang digunakan pada deklarasi kelas ini, sehingga t di sini akan menjadi integer. Sehingga private di sini akan menjadi private integer t. Di sini pun juga menjadi add integer t, ya. Di sini pun juga akan get returning integer. Ya, sehingga pada saat saya memanggil get di sini, maka otomatis yang di return adalah sebuah integer karena box ini sudah kita nyatakan parameter tipenya adalah integer. Sehingga di sini kita tidak memerlukan lagi casting. Inilah keindahan dari program dengan menggunakan generic. Nah, selanjutnya kita modifikasi program utama kita sedikit ya untuk melihat perilaku dari box generic kita ya. Manakala dia kita isi bukan dengan integer tetapi dengan sebuah string. Jadi kembali ke contoh ini kita instansiasi sebuah box ya yang mana box itu kita beri parameter tipe adalah integer ya sehingga tadi tipe t-nya di dalam box itu adalah integer. Lalu kita panggil metode add di sini. Tapi kita bukan memanggil add sebuah integer, tapi add sebuah string. Oke. Nah, apa yang terjadi ketika ini kita compile? Pada saat di-compile, maka akan muncul pesan kesalahan bahwa string ini tidak bisa di-convert, tidak bisa diubah menjadi sebuah integer. Ya, tidak bisa diubah menjadi sebuah integer. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa pada video yang sebelumnya, ketika kita menggunakan objek, bukan menggunakan generic, ya, maka boleh-boleh saja saya melakukan add sebuah string, ya, karena add di dalam contoh tersebut memiliki parameter objek, bukan memiliki parameter tipe generic T. Ya. Karena dia parameternya adalah objek, maka kita bisa menambahkan string di situ. Tetapi pada contoh tersebut, ya, ketika kita memanggil get, maka kita harus secara eksplisit melakukan casting ya dari yang di return get adalah objek menjadi sebuah integer. Sehingga saya harus lakukan casting menjadi integer di situ. Dan pada saat di casting seperti itu ya, maka dia akan mengakibatkan error karena sebuah string tidak bisa di casting menjadi integer. Ya. Jadi dua-duanya akan sama-sama akan menghasilkan error ya. Di program ini akan menghasilkan error di baris ini, di program generic ini errornya akan muncul di baris ini pada saat kita meng-add string 10 ini. Sementara di program sebelumnya yang dengan menggunakan objek bukan dengan menggunakan generic, errornya adalah pada saat kita casting objeknya menjadi sebuah tipe integer. Perbedaan signifikan yang ada adalah perhatikan bahwa dengan menggunakan kode generic seperti ini, error ini akan muncul pada saat compile time. Pada saat compile, ya, compiler akan bisa mendeteksi bahwa metode add ini expect sebuah tipe T, yang mana tipe T itu sudah kita nyatakan pada saat deklarasi int box di sini bahwa T-nya bertipe integer. Sehingga compiler akan mengetahui ya bahwa di sini saya mengharapkan sebuah
tipe integer. Sehingga kalau dimasukkan sebuah parameter bertipe string di sini, maka akan mengakibatkan compile error. Sedangkan pada contoh yang dengan menggunakan objek, ya, karena add ini berparameter dengan tipe objek, maka ini boleh-boleh saja. Ya. Sedangkan pada contoh tersebut, contohnya menggunakan objek, errornya terjadi pada saat runtime. Pada saat runtime, Java Virtual Machine baru mengetahui, oh ternyata saya diminta untuk mengubah objek yang di-return oleh get itu menjadi sebuah tipe integer. Ya. Sementara objek yang ada di memori saya itu tipenya string. Ya, ini tidak bisa diketahui oleh Java Virtual Machine pada saat compile time. Ya. Baru bisa diketahui pada saat runtime, ya, Java Virtual Machine akan mengevaluasi melihat apa isi memori yang ada pada saat itu. Karena isi memori yang ada pada saat itu adalah sebuah string, dan kemudian dipaksa menjadi di-casting menjadi integer, maka akhirnya akan menghasilkan runtime error. Oke, dan ini salah satu benefit utama yang memotivasi kita menggunakan program generate, yaitu memiliki type safety yang lebih baik pada saat compile time. Pada saat compile time, kita bisa mendeteksi kesalahan tipe, sehingga akan mereduksi kesalahan pada saat runtime, di mana kesalahan pada saat runtime itu memiliki cost untuk memperbaiki yang jauh lebih mahal, apalagi kalau runtime itu ditemukan oleh error runtime tersebut ditemukan oleh pengguna. Oke, nah demikian tadi adalah contoh program generic sederhana dengan menggunakan program berbahasa Java.